Pilihan sulit. Jangan. Savannah memaksa mengambil map itu. Savannah. Dario segera menarik istrinya menjauh, tapi naasnya tangan Savannah sudah terbakar. Apa-apaan kamu? Sudah tahu itu api, tapi kamu masih maksa mau ambil. Savannah tak menghiraukan suaminya dan tetap ingin mengambil sisa-sisa kertas yang belum terbakar. Air matanya terus mengalir, tak tergambarkan betapa sedihnya Savannah sekarang. Berbulan-bulan dia mengumpulkan semua bukti itu, tapi suaminya dengan mudahnya membakar. Berhenti, Savannah! Kamu yang berhenti, Mas. Savannah berteriak dan mendorong dada suaminya menjauh. Kamu keterlaluan! Aku sudah mengumpulkan bukti itu berbulan-bulan, lalu semudah itu kamu membakarnya. Sudah aku bilang kan, aku nggak mau cerai. Dario menaikkan nada bicara. Tapi aku mau cerai. Savannah nggak mau kalah dan balik berteriak. Aku ngomong baik-baik, kenapa kamu membentakku? Kamu membentakku duluan. Jangan pikir aku nggak bisa marah ya, Mas. Ini baru setengah. Kalau aku benar-benar marah, aku bakar kamu dan seisi rumah kamu. Dario benar-benar tak menyangka istrinya yang lemah lembut ternyata bisa marah juga. Dario pernah dengar, marahnya orang pendiam itu menakutkan. Dan benar saja, Dario sampai speechless dan gak tahu harus apa untuk meredam kemarahan istrinya. Minggir, aku mau ambil berkasku. Savannah mendorong suaminya, tapi Dario lagi-lagi menahannya. Tangan kamu luka, Savannah. Aku gak peduli. Aku sudah terlalu banyak terluka. Luka ini gak sebanding dengan luka yang kamu berikan. Savannah berkaca-kaca sambil terus mendorong suaminya, tatapan matanya nanar tertuju pada berkas-berkasnya yang sudah benar-benar habis menjadi arang. Hancur, hatinya benar-benar hancur. Sekarang Savannah harus mulai dari awal dan mengumpulkan semua bukti lagi agar pengadilan mengabulkan gugutan cerainya. Minggir, Mas. Enggak. Mas, arg. Savannah terkejut saat tiba-tiba Dario menggendongnya di bahu seperti menggendong beras. Kedua tangannya memegang paha belakang dan betisnya. Nakal sekali kamu. Dengan kurang ajarnya, Dario menepuk pantatnya. Bukan tepukan pelan, tapi cukup kencang sampai Savannah merasa sedikit sakit. Jangan pegang-pegang dan turunin aku. Savannah berontak dan terus memukul-mukul punggung suaminya. Dario tak mendengarkan teriakan istrinya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Para pembantu yang melihat itu, seketika menundukkan kepala dan bergegas menyingkir. Sebenarnya mereka penasaran apa yang terjadi, tak pernah mereka melihat momen tuan dan nyonya mereka gendong-gendongan begitu. Tapi mereka tahu diri, sebagai pembantu, nggak seharusnya mereka ikut campur urusan majikan. Mas Dario turunin. BBYTOLONGINAKU. Bibi pura-pura tak mendengar dan langsung pergi. Bibi kok malah pergi sih? Awas Bi, aku PRCAT ya. Dario tertawa mendengar suara heboh istrinya yang mengancam para pembantu. Tapi sayangnya para pembantu tidak ada yang mendengar. Tentu saja, Dario yang memperkerjakan mereka dan menggaji mereka. Sudah seharusnya mereka hanya mendengarnya. Apa kamu? Kenapa kamu ketawa? Turunin aku, gak usah ketawa-tawa. Teriak aja sampai pita suara kamu putus. Gak ada yang dengar. Kurang ajar ya kamu. Turunin aku. Perut aku sakit kena bau kamu. Beg. Savannah memekik saat tiba-tiba Dario melemparnya ke sofa. Untung sofanya empuk, jadi punggungnya tak sakit. Savannah baru saja ingin bangun, tapi Dario tiba-tiba berada di atas. Mau apa kamu? Savannah mendorong dada suaminya menjauh, tapi Dario tak goyah dan tetap pada posisinya menindih tubuh Savannah. Dengan tubuh mungil dan tenaga yang sudah terkuras sebab marah-marah, Savannah tidak akan mampu melawan tenaga suaminya. Aku baru tahu kamu bisa marah-marah. Masih banyak hal yang belum kamu tahu tentangku. Apalagi? Aku ingin tahu. Sudah terlambat.
Aku juga nggak mau repot-repot menunjukkan itu dan membuat kamu terpesona. Aku sudah bilang kan, aku nggak peduli sama kamu dan hidup kamu lagi. Aku akan mencari tahu sendiri. Dario menunduk dan mencium bibir istrinya. Hanya sekilas, lalu menarik lagi. Savannah membulatkan mata marah. Kamu benar-benar kurang ajar. Aku bukan perempuan murahan yang bisa kamu cium-cium sembarangan. Tapi kamu istriku. Istri yang terabaikan, iya kan? Ya itu dulu, tapi sekarang, aku akan lebih perhatian sama kamu. Hanya orang bodoh yang percaya dengan mulut manis kamu, Mas. Aku udah benar-benar muak sama kamu dan selingkuhan kamu itu. Selingkuh apa sih? Dia lagi? Berapa kali aku bilang, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Ya Tuhan, Savannah. Aku benar-benar nggak selingkuh. Nggak percaya. Savannah mendorong dada suaminya dengan kedua tangan, namun tanpa sengaja mengenai tangannya yang terluka. Au! Savannah memekik pelan. Dario segera turun dari atas tubuh istrinya dan membantunya duduk. Awalnya tadi Dario membawa istrinya ke ruang tengah ingin mengobati lukanya. Tapi tiba-tiba saja Dario punya ide menindih tubuh Savannah dan tanpa dia sadari dia nyaman berlama-lama di atas tubuh istrinya. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Dario pergi dapur untuk mengambil air es, lalu sekalian mengambil kotak P3K yang ada di etalase tak jauh dari dapur. Bergegas sambil berlari kecil, Dario menuju ke ruang tengah, tapi baru juga ditinggal 5 menit, udah nggak ada. Dario mendengkus kesal. Awas saja kalau berani kabur. Savannah! Teriak Dario menggelegar. Apa sih teriak-teriak? Aku di sini mau ke kamar. Dario mendongak, menatap lantai 2. Aku menyuruh kamu tunggu di sini. Aku mau pipis. Di dekat sini kan ada toilet. Ya terserah aku dong. Dario berdecak jengkel. Meski begitu kakinya tetap melangkah menaiki tangga menuju ke kamar. Di sana Savannah sedang duduk di tepi kasur sambil meniup tangannya yang agak melepuh. Dario heran, luka bakar itu pasti sangat sakit. Tapi Savannah sama sekali tak berteriak atau menangis. Pun saat kakinya terkena pecahan beling tadi pagi, Savannah tidak bereaksi apa-apa, berbeda dengan Zia yang dikit-dikit mengeluh dan menangis. Dia perempuan yang hebat. Sejak dulu Savannah memang hebat. Dia sangat cerdas, disiplin dan perfect, karena itu Dario memilihnya menjadi sekretarisnya. Mas, sini es batunya, malah bengong. Dario mengerjap, menghampiri dan duduk di sampingnya. Sini, aku aja. Dario meraih tangan istrinya dan menempelkan es batu ke punggung tangannya. Sakit nggak? Luka gini sih nggak ada apa-apanya dibandingkan luka yang kamu berikan. Jawab Savannah acuh tak acuh. Dario sebenarnya agak bingung kenapa Savannah merasa sakit hati. Menurutnya kebebasan itu segalanya. Dario akan sangat bahagia jika diberi kebebasan melakukan apapun, nggak dikekang atau larang ini itu, tapi Savannah justru marah dan sedih. Secara nggak langsung kan Savannah ingin dikekang. Bukannya dikekang itu nggak enak ya? Kok aneh sih? Selain itu, Dario juga sudah memberi banyak uang. Dario bahkan memberi Savannah black card, tapi Savannah terlihat tak peduli. Selama 2 tahun menikah ini, Savannah nggak pernah membeli barang mahal. Berbeda dengan Zia yang suka membeli barang-barang mewah. Dario sampai bingung sendiri dan gak mengerti jalan pikiran perempuan. Mana salepnya? Dario mengambil salep di kotak P3K, tapi Savannah ingin merebutnya. Aku aja. Aku bisa sendiri, tangan aku yang satunya gak kenapa-napa. Bisa dim gak? Gak bisa. Dario mendongak, menatap tajam gadis nakal ini, tapi seolah tak mau kalah Savannah menatap tajam balik padanya. Apa? Kamu pikir aku takut kamu tatap kayak gitu? Enggak, aku nggak takut. Dario memiringkan kepala sembari berdesis bingung. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Tanya Dario. Apanya yang berubah?
Dulu kamu nggak pernah protes dan selalu nurut, kamu bahkan kelihatan takut sama aku. Heran Dario sambil melaburkan salep di bekas luka Savannah. Takut? Aku nggak pernah takut sama kamu, Mas. Sedikit pun. Aku diam karena aku pikir kamu memang masih butuh waktu mencintaiku, tapi ternyata ada wanita lain di hati kamu, pantas saja kamu nggak pernah bisa mencintaiku. Selesai mengobati, Dario meletakkan salep ke dalam kotak P3K. Kalau kamu mencintaiku? Tanya Dario dengan wajah yang super polos sambil mengerjapkan mata. Untuk orang yang baru mengenal Dario, mereka akan berpikir Dario ini tipe cowok yang gak tahu apa-apa, berwajah polos dan berhati lembut. Padahal aslinya, jika dia sudah marah, dia seperti jelmaan iblis. Atau emang itu jangan-jangan trik Dario untuk meluluhkan hati lawan bicaranya. Savannah gak akan terperdaya. Dulu ya? Jawab Savannah cuek. Sekarang masih kan? Enggak. Bohong. Kalau aku masih cinta sama kamu, aku gak akan minta cerai. Kamu bilang kamu minta cerai karena kamu lelah karena aku cuek. Ya itu salah satunya. Tapi aku masih percaya kamu masih mencintaiku. Terserah. Savannah ingin berdiri, tapi Dario juga ikut berdiri di depannya. Apa? Nggak apa-apa? Bruk. Savannah tersentak saat tiba-tiba Dario mendorongnya di kasur. Belum sempat dimenolak, Dario sudah menahan kedua tangannya di atas kepala. Mas, minggir! Dario tak mengindahkan permintaan Savannah dan mendaratkan ciuman di bibirnya. Savannah membelakakan mata terkejut. Mau protes, kedua tangannya dicengkeraman dan tubuhnya ditindih. Savannah pun tidak bisa melawan dan pasrah mendapat ciuman kasar dari Dario. Lalu saat dia berhenti berontak, Dario menciumnya dengan lembut. Mas, udah. Lirih Savannah. Dario tidak menjawab dan meneruskan aksinya. Savannah tidak mengerti kenapa tiba-tiba sekarang Dario bernapsu padanya. Belakangan ini dia sering mencuri ciuman atau berbagai modus untuk menyentuhnya. Mungkin ini salah satu trik Dario mempertahankan pernikahannya. Tapi Savannah nggak mau bercinta dengan cara begini. Dario tidak tulus. Mas, lepas. Aku nggak mau. Meskipun Savannah terus memberontak, tubuhnya seolah menerima dengan baik. Bahkan tanpa sadar dia membalas ciuman suaminya. Ciuman ini, ciuman yang begitu dia dambakan selama 2 tahun, bagaimana mungkin Savannah bisa menolakku? Yes, Gero, begitu. Buka mulut kamu. Seolah terhipnotis, Savannah menurut saja saat Dario menyuruhnya membuka mulut. Lalu lidah nakalnya menerobos masuk. Dario melepas cengkeraman tangannya dan mengarahkan tangan Savannah agar melingkar di lehernya. Tangan Savannah secara otomatis meremas belakang rambut Dario. Aku suka, lakukan. Gumam Dario memberikan kebebasan untuk Savannah. Dario kembali melanjutkan aksinya, namun tiba-tiba ponselnya berdering. Dario mengumpat dan mengambil ponselnya, ciumannya terlepas. Entah setan apa yang merasuki, Savannah menarik Dario dan mencium kembali bibirnya. Gero, pelan-pelan. Tenang. Dario terkekeh. Dia melihat ponsel dan terkejut melihat ponsel ada nama Om Abian. Papa Zia telepon. Halo, Om. Bisa tolong ke rumah sakit sekarang? Zia kecelakaan. Apa? Zia kecelakaan? Kok bisa? Dario langsung turun dari kasur. Savannah tersentak. Tersentak dari gairah yang menggebu-gebu dan tersentak dari mimpi. Dario yang begitu mendengar Zia kecelakaan dan mengakhiri ciuman mereka begitu saja seperti mematahkan sayap-sayap Savannah yang sudah terlanjur terbang tinggi, hingga ia terhembas dengan keras di lautan kenyataan. Kenyataan bahwa, sampai kapanpun Dario tidak akan pernah menjadi miliknya. Zia ingin ke kantor kamu, tapi dia marah ketabrak mobil. Dia terus manggil nama kamu. Om bingung harus bagaimana. Tolong ke rumah sakit Pelita sekarang. Iya, Om, aku ke sana sekarang.
Dario memasukkan ponsel ke dalam saku, lalu menatap istrinya. Aku pergi dulu ya, nanti malam kita lanjut. Dario mencium kening istrinya. Tanpa menunggu jawaban istrinya, Dario bergegas menuju ke pintu. Namun begitu ia memegang knop, gerakannya tertahan mendengar kalimat istrinya. Kalau kamu tetap di sini dan melanjutkan percintaan kita, aku akan membatalkan gugatan cerai.